Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Kita berjumpa lagi di vlog santai di Sufi News Official. Ya, alhamdulillah bah, ini kita bikin sesi yang lebih santai di mobil supaya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan. Ini cukup menarik, bah. Ada banyak sekali pertanyaan yang masuk di DM ku, tapi ini ada juga di komentar YouTube. Kemarin kan kita bahas tentang sholawat. Nah, ini ada pertanyaan seputar tentang di TikTok itu kan berseliweran sholawat Jibril 1000 kali, yang katanya kalau misalkan kita baca nanti bakal terkabul hajat kita. Kalau pengen lunas hutang, terus sholawat Adrikni atau sholawat Ibrahim. Nah, apakah memang seajaib itu nggak sih sholawat Jibril atau sholawat Ibrahim itu? Mungkin Abah punya pandangan lain soal bagaimana menjawab pertanyaan ini. Oke, jadi sholawat itu kalau ditimbang dengan dunia seisinya, satu sholawat saja itu lebih berat satu sholawat. Bahkan ditimbang dengan surga itu masih agung, masih lebih berat sholawat. Kalau toh pun misalnya ada fadail tentang sholawat, fadilah sholawat, ya itu soal motivasi. Itu bukan soal tujuan dari kita bersholawat sesungguhnya. Itu saking cintanya Allah kepada orang-orang yang bersholawat sampai diberi reward seperti itu loh. Jadi oleh karena itu marilah kita ini ketika bersholawat jangan kayak kaum materialis lah. Yang dipikir itu keuntungan instan. Ya, ada sesuatu yang lebih agung dan besar dari sekedar itu semuanya. Itu. Jadi apakah itu sholawat Jibril atau sholawat Adrikni atau yang lain-lain bahkan. Gitu. Jadi kalau orang mikir ayo sholawat biar kita kaya, ayo sholawat biar lunas utang, itu rasanya ya boleh aja, tapi itu emang sholawat itu semurah itu gitu loh. Ya. Berarti ini senada dengan perkataan Syekh Ibnu Athaillah ya, arih nafsaka minat tadbir. Ya, maksudnya kayak apa? Kita nggak perlu mengatur lah fadilah-fadilah yang udah ditetapkan sama Allah kepada kita. Ya, mungkin kayak gitu mungkin ya, Mbak ya. Ya, orang itu kalau sudah yakin itu ya sudah. Tugas kita tinggal menjalankan dengan penuh rasa cinta luar biasa. Kalau Allah sudah menjamin kita surga seisinya, maka seluruh gerak-gerik hidup kita kan sebagai rasa terima kasih sebenarnya. Bukan sedang mencari, sudah. Gitu loh ya. Orang itu kalau sudah beriman itu langsung distempel oleh Allah masuk surga. Ya, berarti fadilah ya hanya sebagai dorongan aja, bukan sebagai tujuan. Bolehlah untuk pendidikan kayak anak taman kanak-kanak. Supaya mau belajar, kasih permen dan seterusnya gitu loh. Ya, sama kayak orang kan biasa, saya ketika mau sholat, habis sholat merasa tenang. Artinya mencari ketenangan di balik sholatnya terus seperti itu. Oke, bahwa di dalam sholat itu ada puncak zikir. Tidak ada zikir yang lebih agung dan lebih utama dibanding di dalam sholat. Ya, tetapi tujuan zikir itu bukan untuk mencari ketenangan. Ya, aku mau berzikir supaya tenang. Ya, jangan, tujuannya bukan ketenangan. Ketenangan adalah efek dari zikir. Kalau Anda naik kendaraan seperti saat ini misalnya, efek dari bunyi mesin adalah bunyi, kalau bunyinya bagus, asik, enak gitu. Tapi tujuan Anda naik mobil kan bukan untuk mendengarkan bunyi. Itu ya. Nanti kalau hanya mendengarin bunyi aja nggak nyampe-nyampe kita. Ya, sama kayak kita pergi ke suatu tempat lewat jalan tol, jalannya lancar,
Ya, ya Orang terlena sama kelancaran perjalanan tapi lupa sama itu tujuan. tujuannya. Nah, itu tujuan zikir adalah al-madhkur, yaitu Allah. Nah, itu harus selalu diingat oleh orang-orang yang sedang berzikir. Ya, Oke, wes. Mbak, ini ada pertanyaan terakhir ini dari Mbak Badiatun Nihaya. Mau tanya, ini kan sering denger nih istilah kalau pengen sesuatu selawatin aja dulu. Atau biasanya ini kan ibu-ibu nih ngeliat di etalase ada tas branded dan sebagainya. Aduh, kapan ya bisa dapat? Selawatin aja lah dulu. Nah, itu gimana sih pandangan yang benar itu dalam memahami kausalitas antara apakah benar ketika kita tujuan bersolawat itu supaya mendapatkan hajat atau apa yang kita inginkan itu supaya cepat terkabul. Tapi kan kalau menurutku itu jadi kayak kesana agak-agak transaksional kita sama Tuhan nantinya. Ya, tapi ya jangan transaksi itu bagi orang-orang yang masih menganggap Tuhan itu apa ya, sebagai akibat aku berdoa Tuhan memberi, akibat aku ibadah Tuhan kasih anugerah, akibat aku meminta nanti Tuhan akan begini dan begitu. Cobalah kita dipikir, kapan Tuhan pernah menjadi akibat? Tuhan itu kan sebab segalanya. Ya. Nah, tapi kalau Allah itu memerintah kita berdoa dan Allah akan mengijabah, apakah Tuhan ijabah itu bukan akibat doa kita? Itu hanyalah bahasa ketidakmampuan kita sebenarnya memahami Tuhan. Kalau kita faham Tuhan, kenapa kita diperintah berdoa? Sesungguhnya Allah itu kalau ingin memberi anugerah kepada Anda ditakdirkan berdoa. Itu. Nah, harus gitu cara kita mikir. Jadi kalau Anda nggak pernah berdoa, itu ya tandanya memang Allah belum memberi sesuatu apapun kepada Anda. Oke. Ya. Jadi ijabahnya mendahului doa kita justru ya. Sebenarnya begitu pemberian Allah itu, karena ketidakmampuan kita memahami dan saking cintanya Allah kepada kita, kita yang nggak mampu pun lalu Allah membuat bahasa manusiawi itu loh. Ya. Kalau bahasa ilahi sebenarnya bukan seperti itu. Ya. Nah, ini ngomongin tadi berkaitan dengan materi kayak barang-barang mewah dan sebagainya. Ini aku ada topik yang cukup menarik. Nggak apa-apa nih, sambil jalan aja kita. Nah, ini kan sekarang lagi ada semacam tren di kalangan kita, itu ada perspektif yang namanya itu hidup minimalis, atau ada lagi namanya termnya itu frugal living. Jadi bagaimana memandang hidup itu harus sehemat-hematnya dalam pengeluaran. Nah, itu mungkin jadi antitesisnya dalam perilaku konsumtif lah. Jadi manuver mereka itu kayak mau ngejar diskon, nyari cashback dan sebagainya. Kalau mau mengeluarkan sesuatu itu benar-benar dipikirkan. Nah, mungkin nanti muncul semacam garis miring ungkapan orang yang memahami perspektif itu dipandang kok pelit ya atau kikir ya. Nah, padahal kan mungkin kalau dilihat secara konotasi yang positif mungkin tidak demikian. Nah, ini kalau misalkan kita tarik benang merahnya dalam kacamata dunia sufi itu kan ada namanya konsep zuhud, Bah. Nah, di konsep zuhud apalagi kan dulu kan istilah sufi kan baru dikenal setelah ada terminologi zuhud itu. Makanya ada pemuka zuhad dan sebagainya. Nah, menurut Abah itu konsep-konsep seperti hidup minimalis, hidup mencari yang urgent aja, atau yang frugal living tadi, atau mungkin nanti kawan-kawan bisa menambahkan pemahaman itu bagaimana, nanti bisa di komen. Nah, apakah itu cara terbaik kita di konteks yang sekarang ini, Bah, di era zaman sekarang itu untuk menerapkan zuhud di dalam dunia Islam?
yang seharusnya apakah bisa dimulai melalui hal-hal seperti itu kayak tadi yang tadi saya udah aku sebutin. Jadi oke, jangan sampai kita memahami zuhud menjadi bentuk antitesis terhadap manajemen dan pengelolaan terhadap kehidupan dunia ini. Ini banyak orang salah memahami zuhud. Zuhud dianggap sebagai satu bentuk pelarian ya kepada sikap asketis, sikap serba anti duniawi, anti dunia, yang kemudian dia menjadi fatalis di situ. Nah, Fatalis itu kayak apa? fatalis ini merasa dirinya apa ya? Cara pandang bahwa hidup ini hanyalah sebuah fatalisme. Jadi sia-sia. Untuk apa saya bekerja keras? Tiba-tiba agama kok memerintahkan kita menjadi anti terhadap hasil produktivitas kita misalnya. Nah itu tadi hal yang sama ketika kita berbicara tentang zuhud, padahal zuhud itu adalah sikap menggugurkan elemen-elemen yang mengandung unsur kesenangan, ambisi gitu, terhadap apa saja, objek apa saja. Itu zuhud pada asalnya. Hanya saja kita ini ada zuhud yang kalau di dalam dunia sufi ya, itu ada zuhud terhadap hal-hal soal yang haram, menghindari itu harus. Ada lagi zuhud terhadap hal yang halal, itu tidak boleh berlebih terhadap hal yang halal. Itu nanti akan menumbuhkan satu, itu tadi semula dia nggak ingin kepingin yang berlebih, lalu jadinya ngirit, semacam yang kamu katakan tadi sebagai sikap minimalis, serba jadi pelit dan seterusnya. Nggak taunya dia sebenarnya kepingin menumpuk harta, itu bukan untuk sederhana, berbeda. Sederhana, fleksibel, tawasud. Nah itu adalah sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kita butuh ya itu yang oleh Allah diberikan. Itu berarti apa? Itu berarti rezeki yang luar biasa dari Allah, rezeki yang sempurna apabila sesuai dengan kebutuhan kita, kebutuhan lahiriah maupun batiniah. Kebutuhan lahiriah kita ketok moto kata orang, bisa dilihat, bisa diukur. Batiniah kita nggak terhingga ya. Jadi tentu seluruh kebutuhan lahiriah dalam rangka kita meraih kebutuhan batiniah yang lebih jauh, lebih agung, lebih utama. Jangan dibalik loh ya, sekarang itu banyak orang membalik. Saya tak memenuhi kebutuhan spiritual supaya kebutuhan material saya memuaskan, berlebih, bertumpuk, sukses gitu. Saya tak beribadah supaya dunia saya sukses gitu. Ini kebalik-balik ini dunia sudah. Padahal mestinya saya mencari dunia ya untuk seluruh kepentingan akhirat saya. Nah kepentingan akhiratmu untuk apa? Kepentingan akhirat adalah gerbang bagi kepentingan ilahiyah Allah. Karena akhirat itu gerbangnya Allah. Itu. Ya. Oke. Yang aku baca memang zuhud itu secara etimologi kan tarkut dunia, meninggalkan dunia, litaftil al-akhirah. Skala prioritasnya adalah untuk urusan akhirat. Nah, cuman ini aku ada satu ungkapan yang cukup menarik, yang struktur logisnya tuh dapat juga, make sense lah buat aku lah. Itu perkataannya Imam Shibli, bah. Beliau ngomong justru la zuhda fil haqiqah. Pada kenyataannya tuh ya nggak ada zuhud. Nah, li'annahu imma ayyazhada fi ma laisa lahu falaisa zalika bizuhdin. Kalau kamu zuhud
meninggalkan sesuatu apa yang sebenarnya kamu tuh nggak punya, ya itu nggak bisa disebut sebagai zuhud. Nah itu menarik gitu. Jadi istilah tarkun, meninggalkan, itu kan berarti sebelumnya kita punya hal itu. Kayak kita kan kayak apa namanya, kita meninggalkan kekasih, ya kita karena kita merasa sebelumnya punya kekasih itu. Nah kemudian dilanjutkan sama beliau, wa imma ayyazhada fihi fakaifa wa ayyazhada wa huwa ma'ahu wa indahu. Nah kalau misalkan Anda zuhud dengan sesuatu yang Anda punya, ya gimana kalau itu disebut zuhud, toh Anda masih punya sesuatu itu kan. Nah itu menarik sekali itu. Berarti memang sejatinya apa sih zuhud itu? Apakah sesuatu atribusi yang melekat dalam diri kita, atau itu semacam sebuah panggilan dari Tuhan? Nah makanya kan ada juga berbagai ulama beda pendapat. Zuhud itu ada yang mengatakan makomat, ada juga yang menempatkan zuhud itu di makom yang paling tinggi derajatnya. Kalau menurut Abah seperti apa pandangan itu? Jadi ungkapan Asyibli itu sesungguhnya adalah az-zuhdu fi zuhdi. Zuhud di dalam zuhud. Nah, itu puncaknya zuhud sebenarnya. Artinya begini, ketika seseorang sedang zuhud, sedang clear jiwanya dari, ini kan zuhud itu supaya prioritas cinta kita itu tidak beralih ke lain hati. Maksudnya cinta kita tetap kepada Allah dan Rasul, bukan kepada makhluk ini, bukan kepada dunia ini. Karena apa? Karena kita ini ada di dunia supaya mencintai Allah, bukan kita menyadari adanya Allah supaya mencintai dunia, bukan. Nah ini loh. Nah kalau zuhud di dalam zuhud itu berarti janganlah puncak zuhud itu adalah justru kita ketika bisa zuhud jangan pernah merasa bisa zuhud, karena zuhud itu hakikatnya dari Allah. Jadi pada akhirnya begitu, pada akhirnya orang itu bisa zuhud ya karena sesungguhnya engkau memberi anugerah aku, sehingga dunia aku menepis dengan sendirinya. Ya, dunia menepis dengan sendirinya. Tidak perlu kita ngotot, wah ya apa dunia ini saya tinggalkan, enggak. Gitu loh. Jadi lihatlah yang tersembunyi di balik dunia aja. Jadi ketika alam yang kelihatan oleh mata, terdengar telinga, teresapi oleh pikiran, lihatlah yang tersembunyi di balik itu semua. Maka zuhud akan datang dengan sendirinya. Yang tersembunyi apa? Ada cahaya Allah, ada nama-nama Allah. Kita melihat uang. Kalau kita melihat di balik uang itu ada nama Tuhan, di balik uang loh ya. Kalau di balik itu pasti tidak tampak. Maka seseorang akan kehilangan rasa cintanya pada uang itu. Oke. Uang ini adalah titipanmu Allah darimu. Akhirnya begitu. Saya harus mendistribusikan dengan benar dan membagikan kepada yang berhak, misalnya untuk menolong orang, karena ada Tuhan, ada tangan Tuhan, ada kuasa, ada nama-nama Tuhan yang mulia di balik harta tadi. Nah, coba ketika kita tidak melihat nama Allah di balik uang itu, wah betapa senangnya kita terhadap uang itu akhirnya. Bukan sang pemberi rizki. Ya. Makanya kita terjebak, wa gharratkumul hayatud dunya, kamu tertipu oleh dunia, terjebak oleh dunia karena kita sedang tidak melihat nama Tuhan, sifat Tuhan di balik dunia itu, lalu menjadi tipu daya akhirnya dunia itu. Dari situlah muncul yang di surat Takatsur itu, alhaakumut takatsur, kamu dilalaikan oleh ambisi persaingan. Yang dipersaingkan apa? Ternyata yang aku
jadikan persaingan itu hanyalah khayalan-khayalan dan mimpi-mimpiku sendiri. Ini namanya kegilaan manusia modern ya seperti itu. Jadi jadi semacam tadi bagus sekali az-zuhdu fi zuhdi ya. Zuhud dalam kezuhudan. Ya berarti antas ada fi masiwallahi ta'ala. Berarti zuhud dari selain Allah. Nah, termasuk perasaan bisa zuhud tadi itu harus disingkirin gitu loh. Nah, biasanya kan ungkapan zuhud itu semacam Agak kenceng. semacam ini ya, semacam dianggap oleh masyarakat itu apa ya, Pak? Sesuatu sifat yang benar-benar mandraguna banget, kayak sangat mustahil orang seperti kita itu bisa melakukan zuhud, dan masyarakat awam pun juga masih salah memahami persepsi mungkin bahwa zuhud itu berarti harus hidup nelongso, melarat. Bahkan orang-orang yang pakai pakaian yang serba mewah dan sebagainya itu justru malah dicela karena dianggap bukanlah sebagai ahli zuhud. Nah, padahal kalau kita melihat di catatan sejarah, misalkan di Sirah Rasul lah, katakanlah Rasulullah bahkan kan punya kendaraan onta-onta yang mungkin levelnya di sini kalau dikonversikan di kehidupan kita mungkin itu onta yang bernilai hingga ratusan juta kan harga ontanya. Kuda juga. Nah, atau sahabat-sahabat seperti Utsman bin Affan juga super kaya sekali, atau ulama-ulama sufi lainnya yang selalu berceramah tentang konsep zuhud. Nah, tapi beliau juga seorang yang super kaya seperti siapa? Syahabul Hasan Asyazili. Nah, itu kan semacam kontradiksi lah. Kok ucapannya nggak sesuai dengan perilakunya, atau mungkin selama ini kita yang salah memahami persepsi zuhud itu harus serba gembel, harus serba apa tadi itu. Nah, itu gimana, Mbak, cara mematahkan pemikiran-pemikiran seperti itu? Justru begini, kalau kita teliti, orang yang zuhud itu orang yang sangat kreatif, orang yang sangat produktif, orang yang sangat inovatif. Itu kalau orang masih diperbudak oleh dunia, dia tidak akan pernah bisa mengapresiasi kreativitas dia dengan mengelola dunia ini. Bagaimana orang akan mengenal dunia ini kalau dia sendiri ditimbuni oleh pasir duniawi? Dia nggak akan kenal pasir itu. Kalau untuk kenal pasir, mengelola pasir, ya haruslah kita keluar dari pasir. Baru kita lihat, oh itu pasir. Pasir gunanya untuk bangunan, untuk ini dan seterusnya. Nah, muncul inovasi terhadap pasir ketika orang mengambil jarak dengan pasir. Begitu juga ketika hati kita bisa mengambil jarak dengan dunia, maka Anda baru bisa memanage dunia ini. Nah, itulah kenapa para sufi menjadi banyak. Para sufi, Rasulullah pun menurut saya adalah orang yang bisa mengelola harta dunia ini dengan benar, para sahabatnya juga. Dan karena itu rasa cintanya tidak pernah sedikit pun nempel di dalam hatinya terhadap dunia. Walaupun di sekelilingnya itu penuh dengan harta. Iya, artinya, oh iya, apa gitu loh. Oh ini apa? Ini semua hanyalah sesuatu yang imajinal kok. Dunia ini kan sesuatu yang imajiner sebenarnya. Kok kita anggap beneran gitu loh. Tetapi bagi anak-anak muda ketika sedang berburu, kreativitas kerja, meraih cita-citanya, silahkan. Tapi niat yang penting dan motivasinya adalah saya menjalankan perintah Tuhan mengelola dunia ini. Bukan saya sedang berburu harta karun duniawi.
Wah, itu bisa membuat anak muda diperbudak dunia, dan anak muda menjadi kehilangan kreativitas, bahkan gampang stres, gampang patah terhadap dunia. Coba kalau kita survei, betapa banyak anak muda gitu dapat pekerjaan sudah mulai bagus, ada tawaran ini pindah lagi kerja sana, ada tawaran nih pindah lagi ke sana. Ini kan menghilangkan konsistensi, disiplin, dan itu merugikan siapapun. Itu loh. Kamu kepengen bekerja dengan baik, atau kamu ini sedang berburu mimpi? Makanya zuhud itu akan membuang cara pandang instan. Pengennya ya tadi ngirit, minimalis, tapi sebenarnya dalam mimpinya pengen segudang gitu ya. Itu sangat instan sekali. Dan itu bahaya peradaban kita itu ketika anak muda kita pikirannya pada instan. Oke. Berarti parameter seseorang dikatakan sebagai seorang ini menjalankan sikap zuhud dan enggak itu bukan dilihat dari tampilannya ya. Apakah berarti maksudnya orang yang punya harta pun juga bisa dikatakan sebagai ahli zuhud juga. Jadi gini, Syekh Abil Hasan Asyadzili pernah mengatakan sesuatu yang urgent dan harus Anda anggap penting itu bukanlah ketika Anda melihat seseorang mengeluarkan uangnya dari kantongnya terus menerus gak habis-habisnya. Wah, ini tokoh hebat ini punya karomah, ini punya keistimewaan di depan Tuhan ini. Bukan itu. Yang hebat adalah orang tadi punya segebok uang di kantongnya. Ketika dia merogoh kantongnya, ternyata uangnya nggak ada. Dan roman mukanya, ekspresinya tidak berubah sama sekali. Tidak kaget sedikit pun nggak ada. Nah, itu orang hebat itu. Nah, itu hebat ya. Itu artinya cintanya kepada harta sudah memang nggak ada. Nah, itu zuhud terhadap harta misalnya. Maksudnya berarti ini untuk semacam melegakan hati orang-orang yang misalkan sudah punya diberikan harta yang cukup, atau yang zaman sekarang kan sering tuh ada orang yang suka koleksi ini dan itu, kayak koleksi jam tangan, koleksi mobil-mobil mewah dan sebagainya. Itu kan biasanya sama sebagian orang atau bahkan ya sebagian besar dari kita menganggap ini berarti tidak menjalankan zuhud semestinya. Nah, atau mungkin ini bisa jadi pisau bermata dua juga. Orang-orang nanti akan terlena. Oh iya, saya udah zuhud, yang penting hatinya, tapi sebenarnya dalam hatinya enggak. Silakan orang punya koleksi barang antik, barang mewah dan seterusnya. Tapi harus nawa itu ini semua berharga, dan harga ini untuk kepentingan perjuangan jalan Allah. Oke, satu itu. Yang kedua, tapi itu jangan dijadikan alasan, alasan pribadi. Itu saya ini untuk nggak taunya dia hanya numpuk aja, nggak pernah sedekah gitu misalnya. Ya. Yang kedua, jangan sampai begini, artinya jangan sampai nempel lah. Saya sering katakan harta itu hanya ada di genggaman, sebatas genggaman tangan kita. Jangan sampai masuk di hati kita. Begitu masuk di hati kita, maka harta dunia itu yang akan menggenggam hati kita. Itu kata kuncinya di situ. Nah, karena itu maka kita itu ketika bekerja, kenapa harus berdoa, baca basmalah? Supaya kita tidak kehilangan nama Allah.
tidak kehilangan wujud Allah di balik proses-proses nafas kerja kita, kreativitas kita, itu sehingga kerja ataupun hasil kerja tidak menjadi tirai, hijab antara kita dengan pencipta kita. Oke. Nah itu. Ya. Oh, Jadi ini seperti gini deh, orang main bola. Oleh aturannya kan dibatasi, lapangannya dibatasi, ukurannya dibatasi semua. Tapi begitu orang main bola disorakin, dia hebat, dia lupa bahwa waktunya itu terbatas dan lapangan bola itu terbatas. Dia pikir dia selama hidup ingin main bola. Gitu. Padahal ada wasit. Ada wasit dan ada waktu. Cuman 45 menit kali 2 sudah. Nah, itu. Jadi ini efek psikologis ini yang harus benar-benar kita bongkar betul. Makanya ada tazkiyatun nafas, pembersihan diri. Itu apa? Karena apa yang kita lihat dan kita dengar dan kita rasakan itu memiliki efek luar biasa terhadap cara pandang hidup kita ke depan. Nah kalau nggak bersih, maka efek pantulan dari cermin di hati kita ya kotor. Kalau sudah kotor hidupnya ngawur. Os. Ya. Ini kita bahas zuhud udah setengah jam ini, Bah. Ya wes. Ya, mungkin nanti jika kawan-kawan ada yang ingin bertanya lagi bisa tulis di kolom komentar. Nanti insya Allah di vlog selanjutnya nanti kita akan extend waktu untuk lebih banyak Q&A dari kawan-kawan. Ya kesimpulannya beginilah. Kalau kita itu ngomong zuhud, jangan sampai justru Anda mengasingkan diri dengan dunia itu. Tapi pahamilah sesungguhnya dunia itu apa. Kenapa kita perlu tazhidan lakum Allah itu? Karena dunia ini sebenarnya limbah. Limbah itu apa ya? Kotoran paling kotor Ya, dari semesta ini, paling gelap, paling busuk gitu. Dan kita itu oleh Allah sebenarnya kepengen kamu jangan deket-deket lah, jangan berenang di situ, apalagi tenggelam di situ. Cukuplah itu sebagai tempat di mana kamu mengukur sejauh mana timbangan cintamu kepadaku atau kepada makhlukku yang namanya dunia ini. Itu aja sebenarnya. Ya, oke. Menarik sekali nih. Apalagi masih banyak orang-orang yang selama ini kan salah persepsi tentang zuhud itu hanya dipandang secara lahiriahnya aja. Oh, kalau kamu pakai pakaian yang ditambal atau pakai pakaian yang lusuh dan sebagainya, wah ini berarti menampakkan sedang ingin berzuhud. Padahal kadang juga nanti jadi sok zuhud gitu. Nah itu menjadikan zuhud itu sebagai personal branding dia. Nanti misalkan dikasih harta, dikasih uang juga dia nggak mau ngambil karena takut nanti dianggap nggak zuhud lagi. Jadi gini, kalau Ibnu Athaillah menyebutkan al-mutawadi wal mutakabbiru haqqan. Orang yang merasa tawadhu itu adalah orang yang paling sombong. Orang yang merasa zuhud sebenarnya orang yang paling cinta dengan dunia sebenarnya. Karena pada saat yang sama dia kepengen dipuji dan keinginan dipuji itu adalah bentuk duniawi. Ya. Bahayanya kan di situ. Karena itu kalau Anda ingin zuhud ya malah tutupilah dengan sesuatu yang paling indah. Bahkan di satu sisi Anda lebih syukur kepada Allah, di lain sisi hubungan rahasia Anda dengan Allah tetap rahasia. Itu zuhud yang sesungguhnya. Rahasiakan Allahmu dalam hatimu seperti engkau
merahasiakan cacat-cacatmu. Bisa nggak kita? Wah, itu zuhud yang sesungguhnya. Jangan sampai sekarang kan Allah dijadikan pameran. Iya. Lama-lama ya Allah nanti tinggal tiang-tiang bendera dan spanduk-spanduk belaka. Tulisan Allah gitu, la ilaha illallah, nggak pernah aktual di dalam kehidupan nyata yang sesungguhnya. Ya, ini mungkin udah sampai. Oke, ya wes. Dan mungkin itu dulu ya kawan-kawan. Nanti dari apa yang udah saya katakan, jika ada yang ingin bertanya bisa langsung tulis di kolom komentar, atau ingin mau memberikan tanggapan, mau menambahi tadi tentang konsep tadi yang saya belum tahu secara lebih jauh, yang frugal living tadi dan lainnya, nanti monggo bisa sharing di komentar di YouTube. Mungkin itu saja ya. Terima kasih semuanya. Kita akhiri. Allahumma fiqil aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.